warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah UPTD SMP Negeri 1 Pulau Bandung ini. Yang seakidah dengan saya, marilah kita mengucapkan sholawat berakhirkan salam ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang bersedia hadir dalam kegiatan saya, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dan budaya positif yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Asahan tahun ini, yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga dengan ini kita bisa bersama-sama berbagi praktik baik. Selanjutnya untuk mengambil hikmah dari acara kita ini, saya mohonkan kepada Bapak Ahyar agar memimpin doa. Bapak dipersilakan. Izin untuk Bapak Ibu, saya membawa doa dari agama kami Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya, sebelum kita memulai materi kita hari ini, saya mau sedikit bermain game. Kita ice breaking sejenak supaya nggak bosan. Kuncinya Bapak Ibu, kuncinya kita harus konsentrasi. Jadi kunci gamenya ini harus konsentrasi. Bapak Ibu lihat saya dan dengarkan saya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu angkat tangannya ke atas. Iya, angkat tangannya ke atas Bapak Ibu. Iya, ke atas. Oke. Nah, sekarang turunkan tangannya ke bawah. Oke. Sekarang angkat lagi ke atas. Diputar-putar, putar. Pegang dagunya. Iya. Yang dilihat adalah pegang dagunya. Tapi ada yang ikut saya megang kepala. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Coba tangannya kita rentangkan ke samping kanan. Rentangkan ke samping kanan. Masih ada bingung ya? Ke samping kanan. Kemudian ke samping kiri. Nah, ke samping kiri. Putar. Angkat ke atas.
nggak semuanya harus rata kita samakan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih sudah mengikuti ice breaking-nya tadi. Selanjutnya kita masuk ke materi saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Jadi budaya positif itu Bapak Ibu, yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, jadi kebiasaan apa yang kita lakukan ini kita melakukannya dengan murid. Oke, kemudian budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru, ada pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Mungkin sebagian di sini ada yang sudah pernah dengar seperti keyakinan kelas ya. Kalau sekarang rata-rata wali kelas harus membuat keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga hukuman dan penghargaan. Kira-kira boleh nggak sih kita ini menghukum dan memberi penghargaan ke siswa? Nanti kita sampai materinya ke sana ya. Oke, nah tujuan budaya positif ini, kita itu mau membangun budaya positif di sekolah itu untuk menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, seperti tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang mau saya jelaskan hari ini. Saya mohon kesabarannya dalam menunggu materi-materi saya. Yang pertama tadi kita akan cerita tentang disiplin positif. Kayak apa sih disiplin positif itu? Kemudian kita akan cerita tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian kita cerita kebutuhan dasar, perubahan paradigma, posisi kontrol guru, serta cerita segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Oke, yang pertama kita masuk ke perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi, tugas sekolah itu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Jangan sampai lingkungannya tidak nyaman. Misal, karena kita guru, karena gurunya si anak gak nyaman untuk belajar. Padahal dia datang ke sekolah kan untuk belajar, ya kan? Bukan untuk bergaduh sama gurunya. Jadi ini dibutuhkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Selanjutnya, menurut Stephen R. Covey, tahun 1991, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita tadi, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia, ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Jadi kalau mau berubah, yang diubah pertama adalah pemikiran kita. Jangan kita menuntut berubah si anak kalau kita pun nggak berubah. Karena kita kan guru digugu dan ditiru ya Bapak Ibu. Jadi kita yang harus duluan menerapkan baru muridnya. Oke, selanjutnya di sini saya ada tabel stimulus respon lawan teori kontrol. Ini pandangan tentang dunia. Jadi kalau stimulus respon tentang dunia itu realitas atau kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Sama seperti misalnya Ibu Lia sama Ibu Dian. Apakah kebutuhannya sama? Tidak, ya kan? Kebutuhan kita selalu berbeda-beda. Begitu juga dengan murid, gak ada yang sama kebutuhannya. Kemudian, di stimulus respon tentang dunia, semua orang itu melihat hal yang sama. Nah, sedangkan teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini misalnya kita tunjukkan saja pulpen sama siswa, sama murid kita,
Yang satu bisa berpikiran, oh itu pulpen. Yang satu lagi bisa dia berpikiran yang lain, ya kan? Oh gunanya pulpen itu. Nah, ada yang berpikir itu pulpen, hanya stop sampai di situ. Ada yang berpikir sampai gunanya, ya kan? Ada yang berpikir sampai cara memakainya. Jadi berbeda-beda pandangannya melihat dunia, itu ya. Kemudian menurut stimulus respon tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah orang seenak kita aja. Pokoknya kau ini harus berpikir seperti ini sama kami. Nah, gitu jangan. Nah, jadi kita pahami dulu kayak mana sih dia memandang orang lain tentang dunia. Nah, dari situ baru bisa kita beri masukan. Nah, kemudian selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalau perilaku buruk, misal dia melakukan itu ada ini penyebabnya, ya kan? Jadi dia mungkin tidak mau melakukan hal yang buruk, tetapi penyebabnya ada yang membuat dia melakukan hal yang buruk. Nah, jadi itu jangan langsung direspon dengan salah, sebuah kesalahan. Nah, jadi teori kontrol ini kita harus melihat dulu, ini perilaku ini memiliki tujuan, kenapa dia seperti ini. Jadi kita harus cari dulu akar masalahnya. Nah, kemudian di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Diri kan punya kita. Kenapa orang lain yang mengontrol? Ya, jadi murid pun begitu. Murid itu ya dia sendiri. Kita sebagai guru jangan mengontrol si murid, tapi kita memberi pandangan sehingga dia bisa mengikut kita. Oke, kemudian di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian di stimulus respon pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, sedangkan teori kontrol lebih ke kolaborasi. Jadi di teori kontrol ini kita ceritanya ini kolaborasi, jangan kita memaksa. Nggak ada itu pemaksaan karena hasilnya pun tidak akan maksimal kalau untuk yang dipaksa-paksa ya Bapak Ibu. Nah, kemudian terakhir model berpikir menang atau kalah kalau di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol model berpikirnya dia menang-menang. Maksudnya apa ini? Nah, jadi di teori kontrol ini kita nggak ada yang kalah. Ya, kita nggak ada yang kalah. Kita sama-sama harus saling menguntungkan. Kita untung sebagai guru, murid juga harus untung. Jangan kita membuat murid rugi. Oke. Selanjutnya kita cerita tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan dalam mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan kepercayaan diri. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Nah, selanjutnya ada tujuan di disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa atau secara internal sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Jadi apa hubungannya tabel tadi tentang teori kontrol dengan ini? Nah, inilah dia. Jadi disiplin positif ini dia lebih banyak menggunakan teori kontrol. Kenapa? Karena tadi kita mau menjadikan murid ini menjadi orang yang mereka inginkan. Kita kan nggak bisa memaksa anak harus jadi dokter misalnya, sedangkan kemampuannya yang ada di situ gitu ya. Nah, jadi kita membantu si anak untuk menjadi apa yang dia mau. Kemudian membantu dia untuk bisa menghargai diri sendiri. Kenapa? Karena kalau dia bisa menghargai dirinya sendiri, otomatis dia juga bisa menghargai orang lain. Apalagi kita gurunya, tentu dia akan lebih menghargai. Nah, kemudian motivasinya ini yang diharapkan berasal dari diri dia sendiri. Jangan kita yang sibuk memotivasi padahal dari dalam dirinya aja udah malas. Ya kan? Jadi gimana cara kita memunculkan motivasi dari dirinya sendiri? Oke.
Selanjutnya hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Ini buat Bapak Ibu yang masih suka pakai hukuman dan ngasih penghargaan. Saya kemarin sebelum pendidikan guru penggerak, saya rasa saya paling suka ini ngasih penghargaan. Ayo siapa yang bisa ini, nanti saya kasih ini. Suka. Tapi ternyata itu adalah suatu hal yang bisa menghambat potensi murid. Nah, itu dia. Nah, kemudian juga mematikan motivasinya. Loh, kenapa? Nah, itu tadi. Ketika kita beri hukuman dan kita kasih penghargaan, dia akan jadi tergantung. Dia nggak akan mau jawab besok-besok dia, nggak ada hadiahnya kok. Ngapain dijawab? Iya nggak? Iya. Jadi sebenarnya hukuman dan penghargaan ini dia lebih mengarah ke negatifnya. Makanya mulai sekarang bolehlah agak-agak kita kurangi ini dalam memberi hukuman dan penghargaan. Lalu kalau misalnya nggak ada hukuman dan penghargaan itu gimana? Nanti kita akan kasih tahu. Nanti saya akan kasih tahu. Oke, hukuman tadi bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian di samping itu hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Nih, misal kita di kelas ya Bapak Ibu. Misalnya guru olahraga. Kenapa kamu pakai baju olahraga? Terus tiba-tiba dia dihukum push up 10 kali. Padahal sudah push up 10 kali. Tapi dia merasa tersakiti enggak? Dia tersakiti. Dia malu di depan teman-temannya, dia juga capek karena push up. Iya kan? Nah, itu. Ya, jadi hukuman bersifat satu arah. Kan enggak ada nih cerita sama dia. Oh, kok enggak bawa baju olahraga ya, Nak? Bapak hukum ya, push up 10 kali ya, gitu. Saya rasa enggak ya. Kita kalau menghukum udah push up, langsung gitu ya. Nah, jadi hukuman itu bisa membuat siswa tersakiti. Nah, disiplin dalam bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Sanksi dibuat oleh guru atau sekolah dan siswa sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima, tapi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, jadi selain hukuman tadi, kita bisa memberikan tentang disiplin. Nah, disiplin ini biasanya kita udah buat ini kayak suatu peraturan. Jadi si anak juga tahu, gurunya juga udah tahu. Atau sekolahnya tahu, si anak juga tahu. Misal kalau terlambat, misalnya di hari Senin upacara, apa hukumannya? Ini sudah disepakati, biasanya dibariskan di tempat yang berbeda, begitu ya. Nah, itu mereka sudah sama-sama tahu, gurunya tahu dan siswanya juga tahu. Tapi konsekuensinya tadi dia tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Maksudnya apa? Nah, saat dia dibariskan tentu dia merasa akan malu karena barisnya berbeda. Dia akan dilihat sama semua orang yang ada saat upacara. Jadi dia memiliki rasa malu. Jadi dia merasa tidak nyaman dengan keadaan dia saat itu. Gitu ya. Oke, selanjutnya identitas keberhasilan. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian kalau sanksi itu sesuatu itu harus terjadi dan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi ini perbandingan antara hukuman, sanksi dan restitusi. Jadi yang mana yang mau ibu pakai setelah ini silahkan dipikirkan. Apakah ibu mau tetap dihukuman aja tiap hari menghukum siswa, atau kita mau pakai sanksi dan konsekuensi, atau kita mau pakai restitusi. Nah, di hukuman siswa akan tidak nyaman. Ini dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena
apalagi guru-guru senior ya, ini banyak ini. Nah, jadi ada yang nggak masuk, ini minggu depannya nggak masuk, minggu depannya dia juga nggak masuk. Hasil di setiap mata pelajaran yang ada saya dia nggak masuk ya. Kan ini menjadi suatu keburukan ya. Ini kerugian kita juga, kerugian sekolah dan si anak. Ini banyak yang dirugikan kalau kita tetap seperti itu. Nah, jadi kalau kita pakai sanksi atau konsekuensi ini tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek seperti yang tadi. Tapi kalau pakai restitusi, kita itu akan menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu yang panjang. Nanti kita cerita restitusi agak ke akhir sedikit. Nah, kemudian kalau di hukuman, korban mendapatkan keadilan, sanksi korban bisa diabaikan, sedangkan di restitusi korban mendapat ganti. Ini judulnya dihukum oleh penghargaan. Sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan juga seperti menghukum seseorang. Kok bisa sih dihukum oleh penghargaan? Nah, ini berikut pengaruh buruk penghargaan tetap terhadap anak menurut Kohn. Memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan diberikan untuk membuat seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika terlalu sering menggunakan penghargaan, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan dan akan kehilangan motivasi internal. Lama-kelamaan orang tersebut tidak menyadari tindakan baik yang dilakukan. Ini tadi satu, ya. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau sering, seperti yang saya bilang tadi, kalau sering kali kita mengasih penghargaan sama murid, maka dia akan bergantung, memiliki sifat ketergantungan. Nah, kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan suatu syarat tertentu. Penghargaan diperoleh jika melakukan hal yang diisyaratkan. Jika tidak mendapatkan penghargaan yang diharapkan, maka akan timbul rasa kecewa dan berkecil hati. Dan kemungkinan di lain waktu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kita juga harus terus-menerus memberikan penghargaan. Jika ingin seseorang melakukan sesuatu, orang yang berusaha berhenti merokok bila diberi penghargaan tidak akan berhasil. Oke, itu contohnya. Nah, jadi di sini saya garis bawahi harus terus-menerus memberikan penghargaan. Nah, itu tadi efek dari memberikan penghargaan. Ketika minggu ini kita nggak memberi penghargaan, si anak tidak mau mengerjakan apa yang kita suruh. Jadi minggu besoknya kita harus menyiapkan penghargaan supaya si anak itu mau. Kemudian di lain waktu juga akan minta penghargaan, dia tidak akan mau melakukan dengan kesadaran diri sendiri. Jadi dia tergantung pada penghargaan yang kita kasih. Nggak usah, ibu tuh nggak ada ngasih kok, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kemudian sama halnya dengan hukuman, ternyata penghargaan. Nah, yang ini ya selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Kok bisa penghargaan merusak hubungan? Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka akan timbul rasa iri dari orang yang tidak menyukainya. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada siswanya, maka kemungkinan siswanya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Persaingan juga menimbulkan persaingan dalam kelas dan berujung pada kecemasan. Bagi yang percaya bahwa mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mendapat penghargaan, maka akan berhenti mencoba. Ini pengalaman saya pribadi sebelum ikut guru penggerak, karena saya suka ini dengan penghargaan. Saya rasa gini loh, biar mereka berpacu ini mendapatkan penghargaan, kan gitu ya kalau kita kan berpikirnya. Nah, ternyata ketika saya lakukan, anak yang gak punya kemampuan itu dia akan tidur di kelas, di sudut. Ada yang sampai saya buat kelompok-kelompok, dia diam sendirian di bangkunya, di sudut-sudut gitu. Dia nggak ikut. Itu tadi. Jadi penghargaan merusak hubungan. Yang lain contohnya adalah gimana ya? Kawannya yang nggak dapet itu akan merasa dia cuma yang dapat, terus dia jadi nggak suka sama kawannya. Ya kan? Udah gitu biasanya kalau cerita dapat penghargaan ini, otomatis yang si anak ini tadi mengerjakan sendiri kan, ditutup lagi bukunya, nggak boleh kawannya nengok, apalagi nanya, nggak tahu katanya ya kan, padahal dia tahu, nggak mau jelasin ke kawannya. Itu tadi karena takut si kawan juga dapat hadiah, gitu kan. Nah, alhasil hubungan mereka jadi rusak, itu dia ya. Nah, kemudian
penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian ada penghargaan itu menghukum. Penghargaan hukum, mereka yang tidak mendapat penghargaan adalah hal yang sama karena keduanya berusaha mengendalikan perilaku seseorang. Pada dasarnya setiap orang tidak suka dikendalikan. Dalam jangka waktu lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika penghargaan sangat diharapkan tapi kita tidak mendapatkannya, maka akan merasa dihukum. Ya, dia nggak pernah dapat penghargaan. Gak usah pun hadiah. Seandainya kita bilang, ayo anak siapa yang maju dapat nilai 100/1000. Biasa gitu ya kita ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika dia nggak dapat, berarti kan nggak ada nilai dia. Dia kan akan merasa seperti, ya aku nggak pernah jawab loh. Gimana ya nilai itu berarti nggak ada ini. Kebetulan saya guru matematika. Berarti nilai matematika saya nggak ada ini. Gimana rapotnya nanti ya? Pasti seperti itu ya. Dia akan merasa terhukum. Oke. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Nah, ini berhubungannya sama yang tadi ya, cerita kita tadi. Nah, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia lebih bagus diam, pikirnya seperti itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang yang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Jadi kalau menurut Bapak Ibu ini, motivasi Bapak Ibu itu yang mana ya? Motivasi diri yang punya Bapak Ibu itu yang mana? 1, 2, atau 3? Yang ketiga ya. Ya. Kalau punya nggak yang ketiga, ayo kita ganti jadi yang ketiga. Karena yang ketiga ini lebih baik. Jelaskan menghargai diri sendiri itu lebih baik daripada kita harus menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ngapain kita menghindari ketidaknyamanan? Justru seharusnya kita mengubah ketidaknyamanan yang kita hindari itu menjadi gimana sih aku mengatasinya supaya bisa nyaman ada di situ gitu ya. Oke. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ini, untuk apa kita terus mengharapkan penghargaan atau imbalan dari orang lain? Tunjukkan aja kemampuan kita. Ayo gali potensi kita, gitu ya. Ngapain harus mengharapkan penghargaan dan imbalan dari orang lain? Seperti itu. Misal dari kepala sekolah, kita sok paten ini supaya dapat imbalan, gitu ya kan? Gak usah. Kepala sekolah kan juga manusia. Dia bisa menilai ya kan, guru mana sih yang bagus ini sebenarnya ya kan? Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ada posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini menurut Diana Gosen tadi ada 5 posisi kontrol guru terhadap siswanya. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Atau, awas nanti ya, awas. Kemudian, kamu selalu saja salah. Ini saya dulu begini. Saya rasa Bapak Ibu gak akan terlewat ini sebagai posisi penghukum. Sini kawan. Kenapa kamu salah? Asta ya, ngomong ya, gitu ya kan? Itu selalu gitu ya kan? Iya, jadi ini posisi penghukum menurut Diana Gosen. Nah, kedua, ada posisi membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Ini saya pernah nih kalau ajar ini kayak gini, kecewa Bapak. Iya. Kemudian berapa kali Ibu harus memberitahu kamu ya nak? Kamu gak dengar cakap Ibu ya nak? Gitu ya nak? Iya nak, capek kali lah Ibu nengok kamu nak. Gimana namanya gitu ya? Nah, ini posisi gurunya ini sebagai pembuat orang merasa bersalah.
Ada yang pernah? Ada. Nah, kemudian hal negatif dari posisi teman adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya, ternyata Bapak nggak bisa bantu saya, gitu ya. Nah, kemudian murid menjadi tidak mau lagi berusaha, malas dia, udah STP. Kemudian siswa hanya mau bertindak untuk guru tertentu, tidak untuk guru lain, dan siswa akan tergantung pada guru tersebut. Misalnya, Bu Ainal sama Ibu Dian. Bu Dian lebih dekat ke siswa, jadi siswa itu pasti akan sama Bu Dian aja, dia gak akan mau disuruh sama Bu Ainal. Seperti itu ya kan? Nah, jadi si Bu Dian aja dia nanti. Nah, kemudian yang keempat, posisi kontrol guru itu adalah sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang biasa diajukan biasanya, peraturannya apa? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, jadi dia udah ada dia ikut peraturan, ya kan? Kalau misalnya si murid salah, nggak ada ceritanya. Kayak mana nih ceritanya? Sesuai peraturan yang berlaku, gitu ya. Oke, kemudian untuk posisi kontrol guru yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi manajer di sini bukan manajer perusahaan ya Bapak Ibu. Manajer di sini merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Jadi posisi manajer ini adalah posisi yang lebih baik di antara keempat posisi di awal. Kenapa? Karena di sini sama-sama berbuat. Gurunya berbuat, muridnya juga berbuat. Kemudian sama-sama mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi gurunya salah, oke, tanggung jawab di depan siswanya. Kalau siswanya salah, oke, tanggung jawab di depan gurunya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga guru mendukung siswa menemukan solusi. Jadi jangan cuma kita harus menentukan murid harus begini, murid harus begini. Ketika dia punya permasalahan, kita juga sebagai guru harus menemukan solusi dari permasalahannya. Seperti itu. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah kolaborasi dengan siswa. Kata-kata seorang manajer itu apa yang kita yakini? Nah, tanya balik dia tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian jika kamu meyakininya, kamu bersedia memperbaikinya. Nah, itu dia tadi. Jadi jangan kita langsung menyalahkan kamu buat begini, udah kamu lakukan ini kalau kayak gitu. Nah, enggak. Tapi kita tanya dianya bersedia nggak memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Kemudian kalau memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencanamu untuk memperbaikinya. Jadi kita memberikan apa ya? Suatu apa namanya? Menarik menggali ininya ya, menggali apa sih kira-kira yang akan dilakukan di gitu ya? Cari solusinya gitu. Kemudian seorang manajer itu tidak untuk mengatur perilaku siswa ini tadi ya. Yang paling penting adalah dia tidak mengatur siswa, tetapi untuk membimbing siswanya agar dapat mengatur dirinya. Jadi nggak boleh kita atur, tapi kita bimbing dia gimana supaya dia mengatur dirinya sendiri. Oke, tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer ini yang saya bilang tadi, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Seperti tujuan kita di awal tadi, budaya positif itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan positif yang aman dan nyaman, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk materi kebutuhan dasar manusia. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan
komponen psikologis dari kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman. Pasti ya Bapak Ibu, nggak ada kita ini yang nggak mau bertahan hidup ya. Kayaknya semua manusia itu pasti ingin bertahan hidup. Kemudian kita juga mau hidup kita itu penuh dengan rasa aman. Gak akan ada manusia yang mau hidupnya itu penuh ketakutan, gitu ya. Selanjutnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Siswa yang mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Akrab dengan orang tuanya, biasanya belajar bila suka dengan gurunya, menganggap penting teman sebayanya, dan suka belajar berkelompok. Nah, semua orang saya rasa juga memang memiliki kebutuhan untuk diterima, ya kan Bapak Ibu? Nggak ada sih kayak saya pribadi yang nggak maulah saya kalau nggak disayang, dicintai gitu ya, diterima oleh lingkungan saya. Nggak ada yang mau dibenci gitu ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Siswa yang mempunyai kebutuhan pengakuan yang tinggi biasanya akan selalu ingin menjadi pemimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan, rapi, sistematik, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nih, kalau kita lihat siswa kita, biasanya itu kalau dia memang kebutuhan penguasaannya tinggi, dia itu akan lebih mencolok di antara teman-temannya yang lain. Dia akan merasa, misal setiap hari dia akan tunjuk tangan demi mendapat pengakuan dari gurunya bahwasanya dia itu orang yang lebih dari kawannya, gitu ya. Oke, selanjutnya kebutuhan manusia itu ada kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Merupakan kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Siswa yang mempunyai kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka coba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka dengan hal yang baru dan menarik. Nah, selanjutnya ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Ini rata-rata kayaknya siswa sekarang memang sukanya yang ini ya. Kebutuhannya memang banyak di sini. Dia maunya merasa senang. Makanya sekarang guru zaman now ini harus lebih ke game ya kalau membuat pembelajaran. Karena kalau nggak pakai game anaknya bosan, nggak senang, nggak enak gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi keyakinan kelas. Nah, ini udah biasa ya, keyakinan kelas sudah selalu kita buat, kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan sekolah gitu ya Bapak Ibu. Ini apa ya? Nama lain dari peraturan. Kalau dulu kita ceritanya tentang peraturan, kalau sekarang itu tidak lagi peraturan tapi keyakinan kelas. Kenapa? Karena peraturan itu kan dulu dibuat oleh gurunya atau sekolahnya gitu ya. Kalau keyakinan kelas ini dia lebih ke kolaborasi antara guru dan siswanya. Tidak lagi kita yang membuat peraturan sepenuhnya. Nah, jadi keyakinan kelas itu metode untuk membuat kesepakatan antara guru dan murid berupa pernyataan universal yang mudah dipahami dan diingat serta harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kemudian, keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Oke.
Nah, selanjutnya, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan nyata. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, jangan negatif. Kemudian keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Kemudian semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini kebanyakan biasanya Bapak Ibu, kita kalau udah buat keyakinan kelas di awal semester, udah itulah sampai habis. Gak pernah kita tinjau, ya enggak? Ya kan? Udah pokoknya itu tergantung, gak mana itu, gitu ya. Nah, padahal seharusnya itu ditinjau. Kira-kira yang misalnya satu kita buat apa nih? Misalnya keyakinan kelas. Kelas harus bersih. Tidak makan di kelas, kelas harus bersih. Nah, ini harus kita tinjau apakah itu diterapkan atau tidak. Apakah itu hasilnya positif atau tidak. Jangan, ya udahlah. Yang penting udah ada keyakinan kelas kepala sekolah masuk, oh udah ada keyakinan kelasnya. Enggak, jadi ini harus ditinjau kembali sama wali kelas dan para siswanya. Nah, kemudian keyakinan kelas tidak dibuat terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu nggak mesti full sampai satu karton itu isinya tulisan semua, enggak ya Bapak Ibu. Sedikit aja pakai metode-metode apa sih? Ada buletan misalnya di tengahnya kita kasih tulisan. Yang penting intinya harus seperti ini gitu ya. Dan keyakinan kelas jangan ibu yang buat peraturannya, jangan bapak yang buat peraturannya. Tapi tanya muridnya, ayo nak, apa ini keyakinannya yang mau kita buat? Apa ini kira-kira menurut pendapat kamu apa saja yang mau kita buat di kelas ini? Seperti itu ya Bapak Ibu. Jangan mau membuat sendiri. Oke, kemudian langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ini dia mungkin. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Ini yang saya bilang barusan. Kemudian mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Nah, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, nih, jangan berlari di kelas. Jangan pakai kata jangan. Nah, seperti itu. Hindari kata jangan karena ini bentuk kalimat negatif. Jadi berjalanlah di kelas. Ya. Kemudian meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu. Nah, seperti itu ya. Kemudian saling menghormati. Keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Walaupun mereka sudah ngasih pendapat, nah ini tadi perlu ditaruh di papan tulis. Nah, kira-kira yang mana yang mau kita buat nih di papan keyakinan kelas kita? Ditanya lagi pendapat mereka, mana yang harus kita taruh atau enggak, seperti itu. Karena biasa satu kelas kan banyak muridnya ya Bapak Ibu. Gak mungkin semua juga dalam satu karton, karena biasanya kan ada yang sama pemikirannya. Nah, kemudian meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat. Kemudian setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Saya pribadi kemarin Bapak Ibu nggak ada nih prosesi tanda tangan. Alhasil ya udah, ada yang dilakukan, ada yang melakukan dan ada yang tidak, suka-suka jadinya gitu ya Bapak Ibu. Padahal kalau ada tanda tangan, nah di sini kalau ada permasalahan pasti kita akan, nah kamu kan kemarin udah tanda tangan, ini buktinya. Kamu udah tanda tangan ini, kita akan mengikuti keyakinan kelas ini, kenapa nggak kamu lakukan gitu ya? Nah, ada barang bukti. Kan tahu anak zaman sekarang ya Bapak Ibu, suka-sukanya aja kan. Kalau Bu, mana ada yang suka
kegiatan kelas, kan bukan orang ibu yang buat kemarin sama orang ketua kelas. Kami kan gak ikut. Nah gitu ya. Jangan Bapak Ibu. Nah, kemudian keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Nah, itu gunanya kita tempel di kelas. Nah, yang terakhir pembahasan saya adalah tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Inilah inti dari penerapan budaya positif. Nah, pengganti si hukuman tadi, penghargaan tadi adalah segitiga restitusi. Oke, apa segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, selanjutnya restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Nggak ada yang dirugikan dalam restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Kalau hukuman tadi merusak hubungan. Nah, kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang terbaik. Restitusi fokus pada karakter. Restitusi itu menguatkan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Nah, ini bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi kita ini harus menstabilkan identitas mereka. Itu maksudnya dia ini harus berbuat salah. Kita panggil, jangan langsung kita salahkan. Kita tenangkan dulu dia ini. Kita tenangkan dulu. Nah, contoh kata-katanya ini seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya kan? Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti berbuat salah. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikannya. Gitu kan dulu. Jadi jangan langsung didonkan. Jangan makin jatuhkan mental si anak tadi karena udah salah. Nah, Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Kan gak setiap saat dia buat salah. Baru kali itu dia buat salah, kalau kita udah langsung ngamuk-ngamuk sama dia gara-gara kan udah langsung gimana gitu ya. Entah kenapa nih dia ini berbuat salah, ya kan? Kita harus cari tahu dulu nih alasannya. Kita validasi dulu tindakan dia ini. Nah, kemudian langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 di atas, maka telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Contoh pertanyaan yang digunakan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Jadi menanyakan keyakinan ini kita menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Misal di dalam di dalam keyakinan kelas yang kita buat tadi ada menghormati sesama teman. Nah, kalau mereka berantem ini, pasti kan kita harus nanya, kira-kira apa sih keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Kalau dia jawab menghormati sesama teman, Bu. Nah, kalau menghormati sesama teman, kenapa pada berantem? Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya beri contoh di kasus yang saya lakukan terhadap murid saya. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan
sebulan saya mengingatkan mereka tentang rambutnya. Jadi saya melakukan restitusi kepada mereka. Silakan dilihat ya Bapak Ibu. Ya, tapi kalian tahu kesalahan kalian apa sehingga ibu panggil ke sini? Apa? Pangkas. Oh, belum pangkas. Udah berapa lama ya ibu ingatkan tentang pangkas? 2 minggu. Kok belum pangkas ya nak? Lupa. Davi? Kenapa bisa lupa? Nggak diingat ibunya? Jadi menurut kalian rambut kalian ini sekarang rapi atau enggak? Yang enak Enggak. Ibu aja lihatnya kalian itu kayak baru bangun tidur. Oh. Masih ingat kalian keyakinan kelas yang kita buat? Rambut. Hah? Disiplin rambut. Kedisiplinan rambut. Rambutnya harus Pendek. dan rapi, ya kan? Nah, sebagai anak sekolah kita harus rambutnya rapi biar nampak seperti anak Sekolah. Jadi gimana? Mau gimana sekarang? Pangkas. Nanti lupa lagi. Beneran? Jadi nanti pulang sekolah bisa dipangkas? Bisa. Karena keyakinan kelas itu siapa yang buat? Kita bersama, ya kan? Apa ibu aja yang buat kemarin? Kita kan sama-sama membuatnya. Ayo, siapa peraturan ini yang mau dibuat? Ya kan? Ada yang membuat harus rapi. Jadi rambutnya harus rapi. Bisa ya? Berarti hari ini bisa pangkas. Bisa. Besok ibu lihat rambutnya sudah rapi. Biar kan? Terima kasih ya nak. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini video yang kedua. Ketika anak saya lewat megang botol minuman dengan enak dia mencampakkannya, dibuangnya sampahnya sembarangan. Jadi saya memanggilnya untuk melakukan restitusi. Syafinatul, apa yang baru saja kamu lakukan? Emang sambil barangan Bu. Kira-kira benar nggak yang kamu lakukan? Salah Bu. Tahu salah. Kemarin kita di awal sekolah kita sudah membuat keyakinan sekolah, ya kan? Nah, di keyakinan sekolah itu ada apa ya isinya? Menjaga kebersihan sekolah. Nah, jadi kira-kira membuang sampah sembarangan itu menjaga kebersihan sekolah atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Jadi benar atau salah? Salah Bu. Salah. Jadi kita ambil sampahnya yuk. Kamu tahu nggak kira-kira bahayanya kalau kamu buang sampah di sekolah itu apa? Tidak Bu. Nggak tahu ya? Tahu ya. Jadi seandainya ini tadi kamu buang sembarangan, terus ada teman kamu yang lewat, kemudian kepijak, terus dia terpleset jatuh, bahaya nggak? Nah, itu salah satu bahayanya. Kemudian kalau banyak sampah ini di sekolah kita, kira-kira sekolah kita ini sehat atau tidak? Tidak, sekolah kita jadi tidak sehat, tercemari dengan sampah. Itu sangat buruk bagi sekolah kita, makanya kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Jadi kira-kira setelah ini akan buang sampah lagi nggak sembarangan? Tidak Bu. Kita akan buang sampah sembarangan. Terus apa lagi kira-kira? Kalau kamu lihat sampah kamu biarin nggak? Ngapain? Saya buang sampah pada tempatnya. Kalau kita lihat sampah dimanapun harus kita ambil, karena di spanduk di depan sekolah kita juga ada kan slogan kita, Lisa lihat sampah ambil. Jadi kalau lihat sampah aja kita ambil, maka kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, terima kasih ya Safinatul, jangan buat lagi ya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya tentang materi saya hari ini. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada Bapak Ibu? Iya Bu.
pentingnya menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Baik, saya rasa langsung saya jawab ya Bapak Ibu. Nah ini tadi seperti yang pengertian budaya positif tadi, ya kan? Nah budaya positif ini kan dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah ini kan tujuan kita juga ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru pasti ingin murid kita itu menjadi pribadi yang kritis, nggak pelongo-pelongo dong, ya kan? Nah kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Kita ingin murid kita itu seperti ini. Nah, apalagi kalau murid kita itu hormat dengan para gurunya, bertanggung jawab terhadap semua tugasnya. Nah, pasti kita ingin punya murid begini. Nah, jadi tujuan penting melaksanakan budaya positif di sekolah ini pastinya menjadikan murid yang kritis tadi, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi keinginan kita terhadap murid juga bisa tercapai. Bagaimana si murid berperilaku, bagaimana si murid berproses, kompetensinya di mana. Nah, seperti itu. Seperti itu kira-kira Bu Dian. Oke. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Oh, ya silakan Pak Ayat. Saya bertanya tentang apakah hanya guru yang bertanggung jawab dalam membangun budaya positif di sekolah, itu saja. Terima kasih Pak Ayat. Nah, kalau pertanyaannya apakah hanya guru? Kalau untuk di sekolah, maka semua warga sekolah. Siapa aja warga sekolah? Kepala sekolah, tata usaha, guru, kantin, penjaga sekolah. Nah, ini juga sebenarnya harus disosialisasikan tentang budaya positif ini ke seluruh warga sekolah. Seperti itu. Jadi kalau saya ini saat ini menyampaikan, mendiseminasikan masalah budaya positif kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh menceritakannya ke kawan-kawan guru lain yang tidak ada di sini, atau ke tata usaha yang lain, atau ke kantin juga boleh. Nah, kita juga harus menyampaikan ke murid. Jadi yang berperan untuk menciptakan budaya positif ini bukan cuma si muridnya, bukan cuma si gurunya. Jangan cuma si guru dan murid. Ternyata kepala sekolahnya enggak. Ternyata tata usahanya enggak. Ternyata kantinnya enggak. Boleh menciptakan budaya positif. Contoh di kantin, bisa biasakan budaya positifnya itu mengantri ketika membeli. Iya kan? Nah itu salah satu bentuk budaya positif. Jadi seluruh warga sekolah harus menciptakan budaya positif. Lain halnya kalau di rumah. Kalau di rumah pasti seluruh yang ada di lingkungan rumahnya, mulai dari orang tua, keluarga, nenek, kakek, semua harus berperan dalam menciptakan budaya positif. Kalau kita aja nih Bapak Ibu, kita aja nih yang di sekolah ya kan, menjalankan budaya positif. Terus di rumah orang tuanya tidak menjalankan budaya positif. Kayaknya gimana ya? Di sekolah dia istilahnya kita tempa menjadi pribadi yang lebih baik. Ternyata di rumah dia nggak seperti itu. Nah itu gimana? Jadi itu dibutuhkan juga kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua di rumah. Seperti itu. Bagaimana Pak Ayat? Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah selesai sudah pemaparan materi saya, diseminasi saya hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah bersedia mendengarkan, memberikan pertanyaan yang membangun. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, Bapak Ibu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.